Allianz Arena menjadi satu momen yang membuat Chelsea akhirnya gagal menang di debut comeback Champions League. Setelah 24 game Chelsea belum pernah terkalahkan, akhirnya rekor itu berhenti di Allianz Arena. Bayern Munchen menang 3-1 atas Chelsea. Dan ini menjadi debut comeback yang tidak terlalu baik ya buat skuadnya Enzo Maresca karena pertandingan pertama Champions League ini membuat anak-anak asuh Enzo Maresca sangat kesulitan dan memperlihatkan bahwa level permainan Chelsea belum sampai di kualitas yang seharusnya. Welcome back to Bridge of Blue bareng gue Nanda Sugiono. Kali ini gue akan membahas Rate the Player, pertandingan Champions League round pertama antara Bayern Munchen melawan Chelsea. Tapi sebelum gue mulai, jangan lupa buat subscribe, likes, dan komen video ini. Bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber di akhir tahun. Kalian juga bisa follow gue di Instagram, @nandasugiono, supaya nggak kelewatan berita soal Chelsea ya. Nah, kita mulai aja. Di 15 menit pertama, Chelsea kelihatannya sebenarnya maju dengan kemampuan terbaik ya. Berhasil menguasai bola, terus juga melakukan banyak opsi serangan, counter pressing yang baik, berhasil melakukan defense juga dengan sangat solid. Tapi sayang di menit ke-19 gol dari bunuh diri dari Trevor Chalobah ya, bola yang sangat deras dari sisi kanan dari Olise itu membuat seluruh kohesi permainan jadi berubah. Semenjak gol pertama itu Chelsea kelihatannya tidak konsentrasi dan berusaha untuk mengembalikan permainannya, tapi sayang Bayern Munchen bermain lebih dewasa, lebih tenang, lebih fokus sehingga mereka bisa menciptakan gol kedua lewat kesalahan dari Caicedo. Nah, yang pengen gue komentari dari pertandingan ini adalah banyaknya keputusan wasit yang menurut gue sangat merugikan buat Chelsea ya, terutama di penalti gol kedua ini harusnya Chelsea tidak mendapatkan atau tidak kebobolan gol kedua karena kelihatannya itu adalah soft tackle ya yang dilakukan oleh Moises Caicedo terhadap Harry Kane, dan lagi-lagi ini adalah di Champions League seharusnya referee itu memikirkan faktor tensi permainan yang cukup tinggi karena ini adalah level tertinggi Eropa dan harusnya pelanggaran yang terjadi di dalam kotak penalti yang dilakukan oleh Moises Caicedo itu tidak dihadiahi penalti. Tapi it is what it is, akhirnya Bayern Munchen berhasil mendapatkan penalti dan dieksekusi dengan sangat baik oleh Harry Kane. Kedudukan menjadi 2-0, tapi sebelum babak pertama berakhir, permainan Chelsea kembali membaik ya lewat opsi atau kombinasi passing antara Malo Gusto dan Cole Palmer. Akhirnya Cole Palmer bisa menyelesaikan serangan tersebut dari open play. Kelihatannya ini adalah for the first time ya, dari open play bermain dengan kombinasi dan akhirnya Cole Palmer bisa menyelesaikan serangan tersebut dengan sangat baik dan gol 2-1 untuk Bayern Munchen melawan Chelsea di pertandingan babak pertama. Di babak kedua Bayern Munchen kelihatannya justru semakin lebih matang ya, dia semakin solid dan permainannya sangat kompak menurut gue secara defense dan juga serangan itu benar-benar agile. Mereka bisa melakukan berbagai variasi serangan dari Luis Diaz, Michael Olise dan juga Harry Kane yang menurut gue sangat sentral ya menjadi fokus atau motor serangan dari Bayern Munchen. Dan akhirnya kesalahan dari antisipasi Malo Gusto dari sisi kanan berhasil dimanfaatkan oleh Harry Kane untuk menciptakan gol ketiga di pertandingan kali ini ya. Placing yang menurut gue sangat skillful dengan pengalamannya Harry Kane membuat memang lini serang Bayern Munchen ini sangat mengerikan saat ini ya. Tapi sebenarnya kita juga punya peluang di akhir babak kedua ya lewat passing dari Andre Santos. Itu membuat satu gol sebenarnya dari Cole Palmer dengan tap in-nya yang menurut gue sangat berkualitas melewati New Year ya yang sangat sulit buat dibobol. Tapi sayang ada review dan akhirnya diputuskan itu adalah offside. Tapi yang cukup aneh adalah VAR tidak memutarkan rekaman videonya pada saat live ya kita tonton di layar kaca, dan juga tidak ada pengumuman apapun mengenai VAR dan referee hanya calling langsung bahwa keputusan tersebut adalah offside. Dan saat kita review kembali di beberapa postingan atau tautan di sosial media ya, gue melihat tidak ada angle yang pasti yang menyatakan bahwa uh, posisi Cole Palmer itu adalah offside karena ada satu defense pemainnya Bayern Munchen yang tidak bisa terlihat ujung kakinya itu berada di mana. Dan ini menurut gue juga keputusan yang cukup merugikan ya. Seharusnya kita bisa membawa pertandingan ini dengan imbang paling tidak dua sama,
tapi dengan adanya keputusan penalti dan juga review VAR itu membuat pertandingan ini gue rasa cukup merugikan buat Chelsea ya. Tapi setelah pertandingan, Enzo Maresca menyatakan bahwa permainan Chelsea ini cukup baik ya, walaupun football tidak bisa selalu dimenangkan, tapi Maresca cukup puas dengan apa yang ditunjukkan oleh Chelsea. Gue pribadi melihat memang banyak celah yang bisa dimanfaatkan oleh Bayern Munchen dan ini membuktikan bahwa ada gap kualitas ya antara para defense line-nya Chelsea dengan attackernya Bayern Munchen. Tapi melihat seluruh pertandingan atau whole 90 menit yang dilakukan oleh Chelsea, gue masih yakin Chelsea bisa lolos ke fase knockout ya. Karena setelah ini kita akan melawan beberapa tim yang kelihatannya tidak begitu mendominasi lah ya di kancah Eropa. Jadi gue harapannya adalah Chelsea terus meningkatkan diri dan juga mungkin lebih fokus untuk mencari beberapa pemain yang bisa menambal kekurangan ya, seperti di lini serang maupun di lini bertahan. Karena di pertandingan kali ini kelihatan banget bahwa defense line Chelsea ini, apalagi dua center back kita, memang kualitasnya masih sangat jauh lah ya kalau kita ingin memainkan mereka di pertandingan-pertandingan penting di Eropa. Ini sempat gue bahas juga di Blue Room, apakah posisi Reece James di pertandingan kali ini akan digeser ke tengah ya. Tapi kita waktu itu, gue sama Ole sama Iksan juga sempat menyatakan bahwa sebenarnya enggak, Reece James ini tetap kita taruh di sebelah kanan karena memiliki keunggulan sebenarnya ya untuk breakdown serangannya Bayern Munchen dan juga mengalirkan bola ke depan. Tapi ternyata di pertandingan kali ini Enzo Maresca lebih memilih Reece James untuk ditaruh di posisi tengah dan mendorong Enzo Fernandez di posisi nomor 10, meletakkan Cole Palmer ya di posisi flank bergantian dengan Pedro Neto, dan ini membuat apa ya, sebenarnya di 15 menit pertama setup game ini works banget. Entah kenapa di menit ke-19 setelah gol pertama itu kita bener-bener berantakan ya dari sisi formasi, aliran bola, terus juga kekompakan tim itu kelihatannya agak sedikit kelabakan melawan gempuran dari Bayern Munchen ya. Bayern Munchen memang tim yang bagus, Bayern Munchen tim yang kita sangat mengakui bahwa dari lini serangnya juga sangat baik, walaupun di lini defense-nya dia masih memiliki kekurangan, tapi ya itulah sepak bola ya. Siapa yang paling siap, dialah yang bisa memenangkan pertandingan. Nah, kita mulai aja langsung read the player ya. Ini dia yang sudah gue buat ya. Ini adalah opini pribadi gue. Buat teman-teman yang nonton mungkin nggak setuju atau punya bantahan terhadap analisa gue, silakan langsung aja tulis di kolom komen di bawah dan sampaikan opini kalian. Goalkeeper itu gue akan kasih box hijau buat Robert Sanchez karena permainannya sangat baik ya. Dia sangat solid, beberapa kali dia melakukan stopping yang menurut gue sangat krusial. Ada tendangan dari Michael Olise dan crossing yang sangat berbahaya, dan ini lagi-lagi membuat Robert Sanchez ini menjadi salah satu pemain yang punya improvement kualitas yang sangat baik menurut gue ya di musim, mulai dari akhir musim kemarin sampai di musim ini. Sampai saat ini gue tidak melihat error prone yang sering dilakukan oleh Robert Sanchez, dan juga 3 gol yang bersarang ke Chelsea ini adalah pure bukan kesalahan dari Robert Sanchez ya. Seandainya dia tidak bermain baik, mungkin gol yang sudah melesak ke gawangnya Chelsea ini lebih dari 3, mungkin bisa 5 atau 6 ya, karena peluang-peluang dari Bayern Munchen ini sangat berbahaya sekali, dan conversion rate golnya itu juga sangat tinggi ya. Nah, buat lini defense kita, ini lagi-lagi yang gue bilang ya, bahwa Chelsea ini harus segera menambal kekurangan dari lini defense ini ya. Fofana belum kembali, Fofana sudah sempat dimainkan tapi tidak menunjukkan kualitas terbaik ya. Terus juga Tosin dan Chalobah ini kelihatannya walaupun dia bermain sebenarnya nggak jelek, tapi memang secara quality tidak bisa dibilang bisa mengimbangi para penyerangnya Bayern Munchen ya. Jadi kelihatan banget kalau di pertandingan lawan Bayern Munchen kemarin, Tosin dan Trevoh Chalobah ini begitu kesulitan untuk menghalangi Harry Kane, Olise, dan juga Luis Diaz ya. Dan buat dua center back ini gue akan kasih box merah di pertandingan kali ini karena memang secara quality ini mereka nggak bisa step up ya, mereka nggak bisa perform dengan baik seperti yang mereka tunjukkan di Club World Cup kemarin. Jadi memang akan banyak PR yang harus dilakukan atau ditingkatkan oleh Tosin dan Trevoh Chalobah untuk pertandingan di Champions League di pertandingan kedua ya. Nah, buat di posisi kanan ini Malo Gusto sebenarnya permainannya cukup baik, tapi memang gue nggak melihat lini defense ini menjadi satu kelebihan dari Malo Gusto ya. Kalau secara attacking itu dia baik, dia berhasil menciptakan assist dengan Cole Palmer ya, menjadi
opsi pilihan serangan menjadi wall passingnya Cole Palmer di dalam skema gol pertama. Tapi secara defense, lagi-lagi secara defense, gue nggak melihat Malo Gusto ini punya impact yang signifikan di pertandingan kali ini. Dia selalu terlambat, dia nggak bisa balik dengan on time ya. Dan kita tahu transisi permainannya Bayern Munchen ini begitu cepat dari zona defense mereka ke zona attacking mereka. Dan ini yang sangat gue concern terhadap performa Malo Gusto malam ini. Karena secara defense dia benar-benar hilang, nggak ada. Dan gue nggak melihat impact dari defense-nya Malo Gusto di pertandingan kali ini. Ditambah antisipasi dia yang salah membuat gol ketiga ya, yang berhasil didapatkan oleh Harry Kane dan berhasil dilakukan pressing oleh Harry Kane dengan sangat baik. Dan itu lagi-lagi membuktikan bahwa secara defense kelihatannya Malo Gusto ini harus segera mengejar ketertinggalannya ya, karena dia juga harus sadar bahwa sebenarnya dia adalah pemain bertahan ya, jadi nggak bisa terlalu fokus menyerang, maju ke depan. Dan buat pertandingan kali ini gue akan kasih Malo Gusto box merah ya, karena ini harus ada peningkatan dari Malo Gusto. Marco Kurek akan gue kasih box kuning ya, walaupun dia nggak impresif di pertandingan kali ini, tapi keberadaannya cukup memberi kesulitan buat Olise ya di posisi sebelah kanan, berarti kanan serangan, kiri defense Chelsea. Kalau enggak, mungkin Olise ini akan membuat ancaman yang lebih banyak lagi ke gawang Chelsea ya. Tapi ya balik lagi karena memang lini defense Chelsea ini flop di pertandingan kali ini, jadi kelihatannya Marco Kurnia juga agak kesulitan untuk mengembangkan pertandingan di pertandingan kali ini ya. Jadi kelihatannya Marco Kurnia juga kesulitan untuk mengembangkan permainan terbaiknya di pertandingan kali ini. Jadi akan gue kasih box kuning buat Marco Kurnia. Buat duo midfieldnya Chelsea ya di pertandingan kali ini ada Moises Caicedo dan Reece James, akan gue kasih box kuning keduanya. Moises Caicedo sebenarnya bermain cukup decent ya, nggak terlalu outstanding tapi nggak terlalu flop juga. Cuma memang ada kesalahan dia di babak pertama di mana itu akhirnya melahirkan tendangan penalti ya yang dieksekusi oleh Harry Kane. Tapi balik lagi, menurut gue untuk clean atau soft tackle seperti yang dilakukan oleh Moises Caicedo itu nggak seharusnya diberikan penalti ya. Dan itu juga mungkin ada pengaruh nama besarnya Harry Kane, pengaruh di home dan juga tensi permainan ya. Tapi harusnya referee menurut gue menilai keputusan itu secara holistik. Dan ini akan gue nyatakan dengan sangat tegas bahwa itu seharusnya tidak penalti ya di gol kedua tersebut. Tapi overall Moises Caicedo berhasil membuat apa ya penampilan yang sebenarnya nggak jelek. Kalau nggak ada Moises Caicedo mungkin kita akan lebih digempur lagi dan penguasaan bola mungkin akan lebih banyak lagi didapatkan oleh Bayern Munchen. Tapi dengan kehadiran Moises Caicedo kita berhasil mengimbangi lini tengahnya Bayern Munchen di pertandingan kali ini ya. Buat Reece James ada beberapa kali attempt ya ke gawangnya Neuer, tapi memang terlalu pelan. Dan Reece James di pertandingan kali ini gue lebih prefer dia ditaruh di sebelah kanan ya untuk mematikan serangannya Luis Diaz ya, karena memang ya balik lagi Malo Gusto tidak punya impact apapun dalam bertahan dan seharusnya fokus di pertandingan ini adalah kita pengen untuk tetap bertahan dan mengurangi kebobolan atau mengurangi intensitas serangan dari Bayern Munchen ya. Tapi gue nggak tahu apa yang dilakukan oleh Enzo Maresca ini, mungkin dia ingin mengcopy kesuksesan di final Club World Cup kemarin. Tapi it turns not work out ya, nggak berhasil dan akhirnya Reece James menurut gue cukup waste di pertandingan kali ini ya. Tapi dengan kualitasnya dia masih bisa mengeluarkan permainan yang cukup solid ya. Dan akan gue kasih box kuning di pertandingan kali ini. Enzo Fernandez ini yang gue highlight juga dan banyak juga teman-teman True Blue di Instagram ya yang ngomongin soal Enzo Fernandez permainannya yang cukup flop. Ya memang dia sedikit mengubah tipe permainannya ya dari yang cukup fisikal di musim lalu sampai sekarang kelihatannya dia cukup menjaga pergerakan dari permainannya ya, dan juga defense-nya juga yang agak kelihatannya setengah-setengah ya kalau kita lihat ya. Tapi gue melihat Enzo Fernandez di pertandingan kali ini bermain tidak cukup baik menurut gue ya, karena satu dia tidak bisa memanfaatkan peluang yang terjadi dan itu sangat berharga sehingga kita harusnya bisa membuat gol lebih ya. Dan apa yang dia lakukan di babak pertama itu harusnya bisa dikonvert menjadi gol, tapi sayangnya dia gagal mengeksekusi tersebut. Kedua, set play yang dia mainkan ya, set piece-nya juga menurut gua kurang tepat guna di pertandingan kali ini, jadi banyak peluang-peluang dari set piece kita yang kebuang. Dan ketiga, memang aliran bola yang cukup mandek ya, dan dia tidak bisa mengembangkan permainan sampai akhirnya Estevao masuk dan kelihatan bahwa
penyerangan Chelsea ini bisa lebih agile lagi ya, dan bisa dipush lagi ke depan dengan beberapa opsi pilihan yang memang dihadirkan oleh Estevao di menit-menit terakhir babak kedua ya, dan itu juga membuktikan bahwa sebenarnya peran Enzo Fernandez di pertandingan kali ini kurang impactful, bahkan banyak diisi oleh Cole Palmer ya. Gue nggak tahu apakah memang dia secara fitness belum kembali, tapi yang gue berharap semoga Enzo Fernandez ini bisa segera menemukan permainan terbaiknya ya. Dan untuk di pertandingan kali ini Enzo Fernandez akan gue kasih box merah ya di pertandingan kali ini, karena nggak ada impactnya juga, dan secara defense juga dia tidak punya kontribusi apapun ya. Buat Pedro Neto di sebelah kiri akan gue kasih box merah. Dan di pertandingan melawan Bayern Munchen ini kelihatannya Pedro itu kembali merasa kebingungan ya. Mungkin dia terisolir dan tidak banyak opsi serangan yang bisa dia lakukan ya. Itu juga salah satu faktor dari breakdownnya Enzo Fernandez ya, sehingga banyak pemain yang juga ikut-ikutan menjadi mandek. Salah satunya ada Pedro Neto. Tapi yang gue lihat harusnya Pedro Neto bisa menampilkan permainan yang kalau dia tidak bisa menyerang dia bisa membantu defense ya. Tapi sayang di pertandingan kali ini kelihatannya Pedro Neto agak kesulitan, dan akan gue kasih box merah di pertandingan kali ini. Cole Palmer seperti biasa permainannya menurut gue cukup outstanding ya di pertandingan kali ini, dengan kemampuan dia dribbling, touch-nya, dan juga shootingnya yang luar biasa. Dua kali dia membobol gawang Neuer ya, dari tap in dan shoot kerasnya itu yang menurut gue udah one on one dengan Neuer, dan dia berhasil mengeksekusi di pojok kanan atas ya, dan itu luar biasa, sangat berkelas. Gue akan kasih box hijau buat Cole Palmer, dan semoga aja Cole Palmer ini nggak cedera lagi dan dia bisa menjadi sentral serangan ya, motor yang bisa membuat lift up attacking line-nya Chelsea untuk pertandingan berikutnya ya. Karena dengan adanya Cole Palmer, Estevao ini menurut gue harusnya bisa membuat banyak opsi serangan dan akhirnya kita bisa menciptakan banyak gol juga. Joe Pedro akan gue kasih box kuning di pertandingan kali ini. Gue cukup khawatir setelah hampir 2 pertandingan Joe Pedro ini agak sedikit off ya. Setelah international break ini juga kelihatannya Joe Pedro ini kesulitan untuk mengeluarkan permainan terbaiknya. Apakah karena memang ada masalah fitness yang sempat dibahas ya sebelum pertandingan melawan Brentford. Tapi ya di pertandingan ini gue nggak melihat Joe Pedro ini cukup signifikan impactnya ya. Bahkan di gol pertama saat Olise itu dia memang bukan tugas dia buat melakukan defense, tapi pada saat itu adalah setup dari set piece ya. Itu harusnya Joe Pedro bisa lebih fokus lagi sehingga Olise tidak bisa mengalirkan bola ke kotak penalti ya Chelsea ya. Dan akan gue kasih box kuning buat Joe Pedro. Nah, para pemain pengganti juga ada ya di pertandingan kali ini. Ada Garnacho dan juga Estevao dan Andre Santos, yang gue cukup menurut gue cukup baik ya pergantian Enzo Maresca, hanya saja agak terlambat di akhir-akhir babak kedua. Harusnya ini para pemain masuk di awal babak kedua sehingga bisa mengubah kohesi pertandingan ya, karena begitu masuknya Andre Santos, Garnacho dan juga Estevao, ini ketiga pemain ini bisa membawa attacking Chelsea ini menjadi jauh lebih kreatif ya, terutama Estevao yang akhirnya bisa memberikan true pass yang sangat baik menurut gue ke Cole Palmer di gol kedua itu, walaupun akhirnya diputuskan offside ya. Tapi itu membuktikan bahwa sebenarnya Garnacho, Estevao ini juga bisa menjadi salah satu opsi untuk menyerang ya, setup game, dan semoga aja nih tiga pemain ini bisa dimainkan nanti next match ya untuk melawan Manchester United, sehingga kita bisa refresh untuk serangan-serangannya Chelsea ya, karena kelihatannya sudah cukup stagnan ya serangan ini dengan formasi yang ada, dan Enzo Maresca harus segera menemukan formasi baru untuk menciptakan gol di pertandingan-pertandingan berikutnya ya. Gue akan kasih box kuning untuk tiga pemain ini, Estevao, Garnacho, dan juga Andre Santos ya. Cara permainan, balik lagi, setup game di awal, 15 menit pertama, gue sangat pede dengan pertandingan ini ya, dan Enzo Maresca juga kelihatannya sudah mempersiapkan pertandingan ini dengan baik. Tapi sayang memang di menit ke-19 kita berhasil dibobol ya, dan akhirnya kita berantakan. Ditambah lagi permainan atau defense line-nya Bayern Munchen yang makin compact, makin baik ya. Pressingnya yang sangat baik, makin akhir serangan ini juga menjadi semakin baik ya. Dan ini kelihatan banget bahwa Vincent Kompany ini berhasil mengcopy formasi atau tactical play-nya dari Pep Guardiola dengan sangat baik. Karena kelihatan banget Bayern Munchen yang di-handle oleh Vincent Kompany, terutama di pertandingan ini, terlihat seperti Bayern Munchen di era-eranya Pep Guardiola ya. Dan ini juga yang membuat kita kebingungan ya untuk membreakdown tekanan defense dari Bayern Munchen, terutama saat Moses Caicedo dan Reece James ini yang gue merasa kayak
sedikit kurang kreatif ya, jadi tidak bisa mengalirkan bola ke depan. Tapi secara overall setup game akan gue kasih box kuning ya, karena sebenarnya tidak jelek, hanya aja memang Enzo Maresca kelihatannya sedikit naif ya menurut gue di pertandingan kali ini dengan meletakkan Reece James di posisi midfield dan Malo Gusto di kanan. Seharusnya menurut gue pribadi Reece James ini ditaruh di posisi sebelah kanan, Andre Santos yang dimainkan di posisi tengah, atau bahkan Enzo Fernandez bisa diistirahatkan, dimainkan Estevao ya buat di lini serang, sehingga Andre Santos dan Estevao ini bisa menjadi starting line up di pertandingan kali ini. Dan gue yakin dari sisi kreativitas harusnya Chelsea bisa lebih meningkat ya dibandingkan setup game yang dilakukan oleh Enzo Maresca di pertandingan kali ini. Tapi itu udah terjadi dan itu hanya opini gue aja. Coba tulis di kolom komen opini kalian, kira-kira harusnya setup game yang kita mainkan untuk pertandingan non Bayern Munchen ini seperti apa ya? Tulis di kolom komen di bawah. Nah, buat adjustment game, tadi yang udah gue bilang ya bahwa pergantian 3 pemain yang dilakukan oleh Enzo Maresca di babak akhir babak kedua ini menurut gue cukup baik harusnya, dan membuat serangan Chelsea menjadi lebih kreatif lagi ya. Chelsea bisa mengalirkan bola dengan lebih baik. Sayangnya pergantian pemain ini terjadi di akhir-akhir babak kedua ya. Harusnya pergantian pemain ini dilakukan oleh Enzo Maresca di awal babak kedua, sehingga Chelsea bisa mengejar ketertinggalan yang terjadi ya. Padahal kita hanya ketinggalan 2-1 pada saat itu. Dan harusnya juga Enzo Maresca bisa lebih berani lagi seperti yang sering dia lakukan ya di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Tapi gue nggak tahu kenapa di pertandingan ini dia masih merasa percaya gitu dengan squad ini bahwa bisa mengimbangi Bayern Munchen. Tapi sayangnya setelah pergantian pemain dan kita cukup kekurangan waktu menurut gue ya untuk mengejar ketinggalan. Kalau secara statistik dan positioning di akhir babak kedua justru Chelsea berhasil kembali ya dan lebih baik lagi harusnya. Dan gue yakin kalau seandainya ini dimainkan lebih cepat, kita bisa mengimbangi permainannya Bayern Munchen di pertandingan kali ini. Jadi akan gue kasih box kuning buat adjustment game ya. Buat combination play ini gue kasih box merah karena memang pilihan pemain atau tactical mikro taktik dari Enzo Maresca ini benar-benar gak berjalan di pertandingan kali ini, terutama di 20 menit setelah babak pertama itu kita benar-benar berantakan ya, dan Enzo Maresca kelihatannya tidak mempersiapkan tactical play atau combination play yang dia biasa siapkan ya untuk pertandingan kali ini. Dan ya akhirnya kita berhasil sangat kedodoran ya, walaupun Cole Palmer bisa mengangkat pertandingan ini, tapi balik lagi memang nggak banyak combination play yang terjadi di baik itu di lini tengah maupun di lini depan ya, karena bola semuanya stuck ya di lini belakang, dan aliran bola kebanyakan stuck di Malo Gusto di saat harusnya dia juga berperan sentral untuk mengalirkan bola ke tengah dan ke depan. Dan ini juga menjadi salah satu faktor yang menurut gue sangat gue sesali di pertandingan kali ini, kenapa Malo Gusto ditaruh di sebelah kanan bukannya Reece James gitu ya, sehingga kita bisa mendapatkan combination play dari passing-passing jauhnya Reece James yang jauh lebih baik daripada Malo Gusto. Nah itu dia guys, secara overall menurut gue pertandingan ini memang Chelsea kualitasnya masih di bawah Bayern Munchen ya, dan Bayern Munchen juga menunjukkan sebagai klub yang memang lebih siap untuk bermain di Eropa. Tapi nggak apa-apa, ini menjadi takeaways buat Chelsea ya. Jadi semoga aja nanti ke depannya Chelsea bisa memperbaiki diri dan bisa meningkatkan kualitas permainannya, termasuk juga dengan mikro taktik yang sering dilakukan oleh Enzo Maresca ya. Nah ini dia Rate the Player versi gue. Coba tulis di kolom komen menurut kalian seperti apa harusnya pertandingan ini berjalan, dan bagaimana nanti next yang akan dilakukan oleh Enzo Maresca untuk membawa Chelsea jauh melaju lagi ya ke babak knockout di Champions League di musim ini. Nah, seperti biasa di Rate the Player ini gue akan bacain komentar kalian di Instagram ya. Jadi kalian harus segera join Instagram gue @nandasugiono. Biasanya setiap habis pertandingan gue akan minta opini kalian di channel gue, jadi langsung aja join di sana ya. Kalau dari Khalid Al-Muzaki ya, bahas performa Enzo bang, karena 3 match terakhir agak kurang dan lini kiri hanya Neto yang mampu ngisi di situ. Udah gue bahas ya, jadi nanti tinggal tonton aja langsung. Caidar Izani, harus lebih fokus dan perbaiki kesulitan lini belakang. Gue setuju, ini juga menjadi PR ya, dan kelihatannya kalau memang nggak punya perbaikan, kita harus segera membeli defense line yang lebih baik lagi ya. Dari Izarul Jale, set but true, level Chelsea belum di sana. Gue setuju juga, seperti yang gue udah bilang ya, emang Chelsea ini ternyata levelnya masih di bawah Bayern Munchen ya, terutama di pertandingan kali ini. Alexander Chai,
Kita kalah karena di press secara kompak dan compact, membuahkan kesalahan di belakang. 10 menit pertama kita efektif, hampir gol dari Enzo. Ya, gue setuju juga, ini juga yang menjadi alasan gue kenapa Enzo Fernandez ini gue kasih box merah, karena harusnya di menit-menit awal babak pertama itu dia bisa menciptakan gol, dan sayangnya itu lewat begitu aja ya. Dan compact ini juga menjadi satu kunci dari permainan Bayern Munchen yang bisa menekan Chelsea ya. Dari Dimas Rizky, kedepannya Enzo bench dulu, ganti Santos, STV kanan, Garnacho kiri, Palmer 10 bisa dipasang next match. Tosin nggak ada salahnya bench dulu. Gue setuju, dan ini akan gue keluarkan di preview match analisis ya antara Manchester United melawan Chelsea. Dan seperti yang gue bilang juga, STV, Garnacho, Palmer ini bisa dicoba untuk dijadikan setup game. Tosin ini gue juga setuju buat di bench dulu, mungkin akan diganti refreshment dengan Fofana, kita lihat. Dan kasih kesempatan buat Fofana apakah dia bisa mengeluarkan permainan terbaiknya ya buat next match. Septian Dwi, backnya Seki banyak kesalahan, lini tengah redup khususnya Enzo, Maresca telat mengganti pemain, Sanchez ngeri, Palmer is back. Yes, ini juga mewakili ya apa yang kita obrolin di video kali ini ya. Emang gue setuju banget, Seki di belakang, terus juga memang Enzo ini kelihatannya sedikit ada perubahan dari style of play ya, tapi Sanchez benar-benar luar biasa ya. Sebenarnya udah bagus dari Arif Malvin ya. Sebenarnya udah bagus, cuman problemnya di duet CB aja sih kalau saya lihat. Sama Enzo rasanya kurang cocok main di belakang striker. Yap, ini gue juga setuju ya. Yes, itu dia guys. Komentar kalian sudah gue bacain, jadi jangan lupa buat add Instagram gue dan join channel gue dan kasih komen di situ. Nanti akan gue bacain lagi di Red the Player berikutnya ya. That's it for today, video kali ini. Thanks for watching. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa likes ya. Dan bergabung juga di kolom komen, kasih opini kalian. Dan jangan lupa buat subscribe. Klik lonceng di bawah. Bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber ya. Supaya gue bisa semakin semangat bikin konten buat kalian semua. Kalian juga bisa follow gue di Instagram @nandasugiono supaya nggak kelewatan berita mengenai Chelsea ya di channel gue. Sampai ketemu di pertandingan Manchester United melawan Chelsea. Gue akan live react di Grombol ya bersama anak-anak Grombol. Jadi langsung join aja nanti di YouTube ya Grombol. Dan tetap dukung Chelsea, once blue always be blue, up to Chelsea.